Puji Tuhan untuk semua kita yang ada pada saat ini dan semua jemaat Tuhan khususnya GPDF Raga Kuningan yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur kalau Tuhan masih beri kita kesempatan di hari ini untuk kita bisa beribadah sekalipun dalam situasi atau suatu keadaan yang berbeda, tetapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama, memiliki kuasa yang tidak pernah berubah. Dia juga ada di rumah-rumah saudara. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kita mempersiapkan hati kita, sebab hanya firman-lah yang menjadi jawaban bagi dunia ini dan bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada saat ini. Kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan lagi, kami boleh beribadah sekalipun secara jarak kami berjauhan. Jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami dekat, kami satu di dalam doa kami kepada Engkau. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau yang berjanji Engkau ada di antara kami, Engkau ada di rumah-rumah kami masing-masing, dan Engkau siap melawat kami, memberi kami kekuatan lewat firman Allah. Bapa, hidup kami bukan karena apa yang kami lihat dengan mata, tetapi karena percaya kami tidak melihat kegoncangan yang sementara dialami oleh bangsa kami, oleh dunia ini, tapi yang kami tahu firman Allah akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, firman-Mu mendengarkan jiwa kami, memuaskan hati kami, baharui roh kami di dalam Engkau. Pengurapan-Mu kami terima semua jemaat Tuhan, pengertian, pewahyuan yang dari Tuhan, sehingga firman Tuhan membebaskan roh kami, memberi kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saatnya kita akan melihat beberapa ayat pada saat ini. Kita bersyukur, saya katakan tadi, apapun keberadaan kita, situasi kita di hari-hari ini, sepertinya kita dibuat ada jarak yang membuat kita sepertinya berjauhan dengan jemaat. Tetapi saya percaya semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, jemaat pun diberi perlindungan, penjagaan oleh Tuhan, dan selalu ada berkat Tuhan menyertai kita semua. Satu ayat atau dua ayat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau di sini dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Saya katakan tadi bahwa betapa kita selalu masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Ketika kita melihat firman, kita nggak usah melihat situasi atau keadaan yang sedang kita alami oleh hari-hari ini. Bukan hanya kota kita, bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia sementara mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ini saat dan waktunya Tuhan. Ini bukan acara kita, tetapi ini adalah Tuhan punya acara di dalam setiap kehidupan kita. Melihat bahwa Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta. Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara. Jelas firman Tuhan sudah berkata pada saat ini, kalau aku yang menutup langit. Muncul istilah lockdown. Ya, baru pemerintah mengeluarkan istilah ini, situasi yang seperti ini. Waduh, semua orang tidak, kita sudah tidak tahan dengan keadaan yang seperti ini, ya. Apalagi kalau Tuhan yang membuat lockdown, saudara. Dia berkata kalau Dia yang menutup, siapa yang bisa membukanya? Usaha manusia apapun gak akan pernah bisa. Dan kalau Dia yang sudah membuka, siapa yang bisa menutupnya? Dikatakan seperti itu. Dan apalagi dikatakan kalau Dia yang menyuruh, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis bumi
bergoncang, termasuk perekonomian kita, termasuk di dalam segala hal. Bukan cuma dalam soal iman kita saja, karena gereja-gereja semuanya ditiadakan untuk kita berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kita diminta untuk berada di rumah-rumah. Ya, tetapi di sini dikatakan salah firman Tuhan berkata, kita akan mengalami satu persoalan yang sangat serius hari-hari ini, saudara. Begitu seriusnya sehingga bisa mengalihkan perhatian dunia buat semua orang. Mata itu tertuju dengan satu masalah ini satu problem, ini satu masalah untuk bangsa kita, untuk dunia. Mata kita semua tertuju, tidak ada kepada yang lain, tetapi satu problem yang kita mengalami, itu virus ini. Kita akan kembali lagi tentunya ke virus ini, saudaraku ya, karena ini yang menjadi permasalahan kita. Dia bisa menghentikan semua aktivitas kita, ya. Dia bisa mengubah perekonomian dunia. Dia yang bisa membuat kita sepertinya terpenjara, ya. Harus mengurung diri. Intinya, kenapa? Karena kita jelas takut, ya, dengan virus ini, ya, dengan satu penyebaran yang begitu cepat sampai kita harus dibawa masuk semua ke dalam setiap rumah kita masing-masing. Bahkan muncul satu ketakutan yang melebihi dari rasa takut kita kepada Tuhan. Dan jelas tadi firman Tuhan berkata, ya, jika Dia yang menyuruh belalang mau makan habis hasil bumi, mau apa kita? Ya, kalau itu pun Tuhan lockdown, ya, saudaraku ya. Dan di situ lagi apa? Dikatakan tadi, dan bilang mana? Aku melepaskan penyakit sampar itu. Siapa yang bisa menahannya? Tidak ada yang lain, cara lain selain kita diminta umat Tuhan untuk terus bersatu di dalam doa, tidak dibatasi oleh apapun di gedung gereja atau harus dimanapun, saudara. Tapi dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, Tuhan mau supaya kita mau merendahkan hati kita, berbalik, bukan hanya sadar, tapi kita harus berbalik dari jalan-jalan kita dikatakan yang salah atau yang jahat, lalu kita bertobat, kita kembali kepada Dia, maka dikatakan dari sorga Dia akan mendengar setiap doa kita. Hanya itu dikatakan yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Ya, hanya itu yang akan memulihkan keadaan kita. Nah, ini yang kita melihat sekarang di hari-hari ini. Satu hal yang sedang meresahkan kita dengan virus corona ini tidak asing lagi. Semua orang sudah tahu ya dengan hal ini. Anak-anak kecil pun sangat mengerti dengan hal itu ya, yang sedang meresahkan kita. Sebenarnya kalau kita mau sadar ya saudara, dengan hal ini bukan virusnya, tetapi sering kita dengar ada satu roh kecemasan, ketakutan, kepanikan di sini yang ditunggangi oleh virus corona ini, sehingga membuat semua bisa berubah dalam waktu yang begitu singkat. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa aku tidak memberi kamu roh ketakutan, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris berkata satu roh yang membangkitkan kekuatan. Dibilang ada satu kasih yang besar tentang Tuhan akan kita, pemeliharaan gitu ya. Kita melihat sekarang kalau tanda-tandanya seperti itu. Kalau dulu biasa orang batuk di mana-mana, oh lagi nggak enak badan, ya. Orang bersih di mana-mana, oh masuk angin ya, alergi. Tapi kalau sekarang, saudara, kalau dulu juga batuk dikit, bless you. Bersih dikit, bless you. Ya, tapi sekarang coba berani bersih. Anak kecil aja mamanya bersih, dia bisa lari sembunyi di gudang. Maaf bicara, binatang saja kita punya piaraan, anjing aja dengar kita bersih, dia bisa balik ke kandangnya. Tahu saudara ya, bahwa virus ini dikatakan sangat berbahaya, semua tahu. Tapi kita tahu, memang kita harus berjaga, kita harus waspada, itu harus ya, harus dalam hidup kita. Dan kita tahu kalau imun tubuh kita dikatakan baik, kuat, sebenarnya itu bukan satu hal yang bisa mematikan ya, bukan satu hal yang bisa mematikan kita. Dikatakan seperti itu. Dari setiap pikiran kita, tubuh sehat, tapi terkadang tanpa sadar di rumah kita itu sehat tapi seperti di
masker misalnya dari pikiran kita, hati kita, waduh udah cemas, udah panik, nanti perekonomian gimana, nanti sampai kapan kita begini terus, nanti sampai kapan kita tidak bekerja, saudara. Pikiran kita mulai negatif, saudara, ya, auto panik, makin melemahkan daya tahan tubuh kita. Betul firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat. Tuhan sudah kasih obat di dalam hati kita, setiap orang, obat yang kuat yang bisa memusnahkan si virus itu, saudara, dari dalam diri kita. Kalau imun kita kuat, ya, dikatakan the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan, firman Tuhan berkata, adalah kekuatan kita yang begitu kehidupan, saudara. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia, saudaraku, ya. Malah kita yang ada di Indonesia ini, saudara, kita ditakuti, dihantui, dicemasi dengan wah ini udah 1000 mungkin ya, wah nanti Indonesia nanti seperti apa, saudara. Kita mulai berpikir seperti yang saya katakan tadi, saudara. Jadi semua itu, saudara, perlu kita perhatikan baik. Apapun penjagaan dalam hidup kita, saudara, semua itu adalah terbatas adanya. Terus tetap kita harus berjaga-jaga untuk menjaga kebersihan dan melakukan segala sesuatu. Tapi satu hal, pikiran kita, hati kita, sebab yang utama kita diminta, ayo buat imun tubuh kita untuk tetap strong, untuk tetap kuat, untuk tetap sehat. Dan hanya firman Tuhan dikatakan yang mampu membuat kita melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang susah sama sekali. Indonesia dan semua bangsa di muka bumi ini betul-betul kita mengalami kesembuhan dari virus corona ini. Ya, kita pun dikatakan kita harus mengikuti. Sedih memang, ya. Biasa kita ada di gereja, ya. Kita harus, waduh, ini kita lihat nggak main-main. Ini sesuatu hal yang sering saya katakan tadi, yang hanya ini, saudara, yang bisa membuat semua perubahan yang begitu cepat sampai kita yang beribadah pun, orang bekerja atau semua harus berhenti. Seolah-olah kita harus menghormati dia, gitu, saudaraku, ya. Tetapi inilah satu instruksi dari pemerintah yang baik. Stay at home. Kita harus taat. Ketaatan kita, ya, dan pengenalan kita akan firman itu yang akan menjaga dan melindungi kita, saudara. Diam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, berdoa di rumah, yang masih beraktivitas di luar, tetapi kita harus berjaga-jaga dengan satu tujuan yang baik dari pemerintah untuk mencegah penyebaran akan virus ini. Ya, lockdown berat terjadi pro kontra di mana-mana, kita tahu akan hal ini. Saat kali ini mengingatkan kepada kita betul bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Amin. Ya, satu kesempatan. Ada waktunya kita masih diberi kesempatan beribadah. Datang ke gereja, ya, datang ke gereja. Jangan Tuhan ada saatnya seperti ini. Kita pengen, banyak orang bilang, aduh pengen ke gereja, nggak bisa. Mau semua dimulai dari keluarga kita. Kalau keluarga kita sehat secara tubuh, jiwa dan roh kuat, maka gereja pun akan sehat secara tubuh, jiwa dan roh dan kuat. Ya, dari rumah sekarang kita mulai, suami istri, ya, mulai lakukan dengan fungsi kita masing-masing. Suami sebagai imam, istri sebagai penolong, anak-anak bawa mereka di dalam rumah. Tuhan ingin membawa keluarga kita. Dia ingin memulihkan rumah tangga kita di sini. Dia ingin memulihkan keluarga kita terlebih dahulu, saudara. Kalau udah rumah kita menjadi rumah keberkatan, rumah mujizat, kesembuhan, pemulihan, saya percaya gereja akan kuat, menjadi gereja yang siap untuk mengalami penuaian yang besar, seperti yang kita tahu bahwa akan terjadi satu pertobatan massal yang Tuhan akan kerjakan di balik semua kejadian peristiwa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Gak perlu kita takut melewati banyak hal. Saya katakan tadi, mari kita beriman dan percaya hanya menjadi dewasa. Ya, kita jadi dewasa lewat apa? Lewat persekutuan, lewat firman, lewat doa-doa kita. Keluar dari set home ini nanti kita menjadi umat jemaat yang memiliki mental kerajaan Allah, menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak sama seperti hari kemarin, tidak sama seperti bulan kemarin. Saya sering katakan itu di jemaat, tidak sama seperti hari kemarin. Allah bergerak dengan begitu cepat. Jadi kita harus bisa mengikuti pergerakan Tuhan. Kita nggak bisa pakai iman kekuatan hari-hari kemarin. Saya katakan terus kita mengikuti pergerakan Tuhan. Dan ini ada maunya Tuhan. Ketika kita harus
diam di rumah, ya. Di sana kita disuruh berdoa, tingkatkan doa kita, ibadah kita, keluarga-keluarga, saudaraku ya. Sehingga kita keluar nanti memiliki roh yang berbeda. Dimulai dari keluarga-keluarga, kita akan lahir, saya percaya, satu kekuatan gereja umat Tuhan yang luar biasa. Amin. Menjadikan apa ya? Rumah tangga keluarga kita menjadi rumah Tuhan, saya katakan. Rumah kita menjadi rumah kesembuhan, pemulihan. Kalau setiap rumah-rumah masing-masing semua jemaat di dunia ini, coba saudara, penuh dengan doa, penuh dengan pujian, dengan firman, agak hebat banget saudara kekuatannya. Memang bersatu itu kita kuat gitu, tapi kalau ini cara Tuhan, kalau kita harus seperti dipisah-pisahkan di dalam gereja, dalam rumah. Matius 18 bilang banyak korban di mana-mana lewat virus ini, yang mungkin ya mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan cara kematian seperti itu. Gempa bumi bisa terjadi, kematian bisa ribuan, ratusan orang, yang mereka mungkin ditetapkan seperti itu. Jadi saya katakan, kalau seizin Tuhan, lewat hal ini banyak pembelajaran Tuhan untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Jangan sombong, sebab dalam satu hari, one day, ya, satu waktu, dalam waktu satu hari, seluruh dunia sekarang harus melihat Tuhan bisa, semua itu bisa hancur dalam sekejap. Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam setiap hidup kita. Kalau sudah berbicara tentang firman Tuhan yang kita baca tadi, ini udah bukan aturan manusia, ini udah berbicara kedaulatan Tuhan. Siapa manusia yang bisa menahan, ya, menolong dan memberikan perlindungan kepada kita? Tidak ada. Seluruh dunia mengalami kerugian yang luar biasa dari virus ini. Ya, bahkan dikatakan kira-kira berapa? 12.000 miliar dolar, bukan juta. Ya, Amerika saja ada 33% dikatakan bisa mereka dirugikan. Eropa, Asia, ya. Apa yang kita perlu banggakan sekarang, saudara? Kekuatan apa sih, saudara? Hebat apa sih manusia? Kalau Tuhan bilang tutup, 1 rupiah pun kita nggak akan dapat. Ya, jadi di sini kita melihat hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat stay at home, doa kita bersama, kita beberapa waktu di dalam rumah dikasih kesempatan. Keluarga, saya katakan tadi, ayo, di situ kita berdoa. Tadinya mungkin di rumah kita, saya katakan tadi, ada banyak hal mungkin juga, ya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi kita tidak hanya beribadah di gedung gereja, tapi memang Tuhan mau bahwa rumah-rumah kita itu dimulai dari rumah kita, dimulai dari keluarga kita semua. Saya katakan di situ. Ya. Nah, saya percaya positifnya bahwa setelah kita nggak tahu sampai kapan kita harus stay at home. Kita berdoa supaya jangan lama-lama, supaya kita bisa ketemu dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, ya. Satu dengan yang lain kita bisa bertemu lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada. Rasul Paulus berkata, ketelanjangankah, penderitaannkah, kelaparan, tapi orang bilang cuma corona, virus ini yang bisa membuat kita akhirnya punya jarak antara satu dengan yang lain. Tapi kita berdoa supaya ini tidak berlama-lama. Amin. Ya, tidak berlama-lama. Udah saatnya nanti gereja kita akan didapati semua kuat perkasa dengan Tuhan, siap masuk dalam penuaian jiwa-jiwa, penguatan asal yang akan terjadi. Siapa yang sangka, saudara, ya? Virus yang kecil ini yang terlihat tak terlihat, saudara, ya hanya mungkin kita bisa lihat dengan mikroskop, tapi bisa memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Sebab itu gereja Tuhan hari-hari ini, go and pray. Kita harus berjaga-jaga, berdoa, waspada. Gereja harus sadar, minyak itu harus selalu kita sediakan. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita, tidak ada yang lain. Waktunya segera kita berjaga-jaga, terus berdoa. Gereja harus waspada, cepat sadar. Di mana-mana sudah mulai scan suhu. Saya ke bandara, kemana-kemana pergi itu di scan dahi kita. Saudara mengerti kan? Itu sudah mengarah kemana ketika kita di scan suhu kita di dahi.
dan lain-lain sebagainya. Semua permainan cantik, saudara ya, permainan cantik. Dimensi, kita akan masuk di satu dimensi yang baru, tatanan dunia yang baru, satu dunia, satu sistem, satu kepemimpinan, satu aturan, dan satu pemerintah. Ya, saudara mengerti itu arahnya kemana? Sebab itu dikatakan gereja kita harus smart untuk melihat keadaan zaman hari-hari yang terjadi di hari-hari ini. Saudaraku, tidak ada orang kuat, tidak ada orang hebat. Bangsa hanya setitik debu. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu. Ketika saya melihat para petinggi-petinggi dunia, mereka merendahkan diri, bukan cuma berlutut atau jongkok, tiara-tiara, menjerit semua pembesar-pembesarnya menjadi satu. Ya, untuk apa saudara? Berdoa meminta ampun kepada Tuhan, pulihkan dunia ini. Mereka bilang, pulihkan negara kami, saudara ya. Lewat peristiwa ini, kalau kita bisa melihat, saudara, tetapi menjadi beban dan tanggung jawab kita. Firman Tuhan sudah banyak kali mengingatkan kita. Tidak ada orang hebat, tidak ada bangsa hebat, tidak ada kekayaan kita yang bisa bertahan. Yoel dan Amos berkata, pahlawan akan berlari di hari-hari ini. Orang yang cepat pun tidak mampu untuk melarikan diri. Orang yang berhati berani pun melarikan diri dengan telanjang. Bahkan Sefanya berkata dengan jelas, waktu Tuhan. Dan tadi di ayat terakhir berkata, ketika Tuhan mendengar dari surga, maka Dia akan memulihkan dan mengampuni semua kita yang ada di negeri ini. Semua kita umat-umat Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan yang perkasa akan menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Dia tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Situasi apapun boleh mengurung kita, tetapi kuasa Tuhan. Terus kita beribadah dalam keadaan sesulit apapun. Jangan tinggalkan, jangan jauhkan diri kita dari hal-hal itu, tapi kita semakin mendekatkan diri lewat doa-doa kita satu di dalam Tuhan. Berjagalah dan berdoalah. Berjagalah, berdoalah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kejutan bisa datang secara tiba-tiba. Bersiaplah, menyambutnya agar kita Selamatkan kami ya Tuhan. sampai masuk sisinya bersamanya. Baik, terus kita harus setia dengan Tuhan. Amin. Setia dalam doa, setia Terus bertahan setia. setia dalam doa, setia melayani miliki hati hamba seperti Yesus. Menyembuhkan kami, jiwa kami disegarkan di dalam Engkau. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, tidak ada kecemasan, semua yang melemahkan tubuh kami. Tetapi kami bangkit bersama kuasa firman Tuhan. Kami mampu karena kami tidak sendiri. Roh yang ada di dalam kami terlalu besar, maka iman kami mampu mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur perlindungan-Mu atas semua kami dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong. Jika kami sungguh-sungguh memperhatikan firman dan melakukannya dengan setia, maka janji Tuhan akan terjadi dalam keluarga kami. Kediaman orang benar, kemah-kemah orang benar akan dihujani dengan pertolongan Tuhan. Perlindungan
sehingga kami yakin Indonesia akan dipulihkan, mengalami kesembuhan dari semua virus apapun. Kota kami juga diselamatkan, disembuhkan, mengalami kesembuhan dari setiap virus atau penyakit apapun juga. Semua itu karena Tuhan ada di antara dan di tengah-tengah. Sebab kami tahu Tuhan sumber pengharapan yang selalu memenuhi perbendaharaan berkat umat-umat-Mu dan anak-anak-Mu. Jagai kami semua, lindungi kami, pelihara kami di dalam kasih setia Tuhan. Kami tidak takut lagi. Don't be afraid, tapi kami yakin Allah El Shaddai, Allah Immanuel berada bersama dengan kami hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.